Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftih wa jahsa muslimana wa ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim. Al-Fatih la ruhi sayyidina wa habibina wa safiina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina fid din, walidina walidikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anna Allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yaj'alu qira'atana hadhihi khalisatan liwajhihil karim wa muqarribatan ila ridha wa jannatin na'im wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syarril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, amin. ويسن الضحى لقوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق. Ya, masalah salat sunnah duha. Qala Ibnu Abbas, salatul isyraqi salatul duha. Rawas Shaykhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay duha wa an utira qabla an anam. Wa rawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha ay salataha thamani raka'atin wa sallama min kulli rak'ataini wa aqalluha rak'atani wa aktharuha thamanin kama fit tahqiqi wal majmu'i wa alaihi al-aktharun, fatahrumu ziyadatu alaiha biniyatid duha wa hiya afdaluha ala ma fir rawdati wa asluha fayajuzu ziyadatu alaiha biniyatiha ila thintai ashrata wa yundabu ay yusallima min kulli rak'ataini, wallahu a'lam bissawab. Wa yusannud duha, dan disunnahkan daripada salat duha, liqaulihi ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraqi, berdasarkan firman Allah Ta'ala yusabbihna bil asyi wal isyraqi,
bertasbih mereka bil asyi wal isyraqi, di waktu sore dan di waktu isyraq. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, salatul isyraqi salatul duha. Berkata Ibnu Abbas, bermula salat isyraq adalah salat duha. Rawas Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Shaykhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah berwasiat kepada aku khalili oleh kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, dengan 3 perkara. Yang pertama, siyamu thalathati ayyam. Wasiat yang pertama adalah berpuasa 3 hari min kulli syahrin, dari tiap-tiap 1 bulan. Wa rak'atai duha, dan wasiat yang kedua adalah salat 2 rakaat sunnah duha. Wa an utira qabla an anam, dan untuk aku melakukan salat witir sebelum aku tidur. Wa rawa Abu Dawud, dan meriwayatkan Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha, Nabi melakukan salat sunnah duha, ay salataha, yakni artinya adalah salat daripada sunnah duha. Thamani raka'atin, Nabi melakukannya sebanyak 8 rakaat. Wa sallama min kulli rak'ataini, dan ia Nabi mengucap salam min kulli rak'ataini, dari tiap-tiap 2 rakaat. Wa aqalluha rak'atani, dan paling sedikit salat sunnah duha adalah 2 rakaat. Wa aktsaruha thamanin, dan paling banyak salat sunnah duha adalah 8 rakaat. Kama fi tahqiqi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tahqiq wal Majmu'i, dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Wa alaihi al-aktsarun, dan atas 8 rakaat kebanyakan daripada pendapat. Fatahrumu ziyadatu 'alaiha biniyatid duha, maka haram menambahkan atas salat sunnah duha daripada 8 rakaat biniyatid duha, dengan niat salat duha. Wahia afdaluha ala ma fir raudhati, dan 8 rakaat itu adalah paling afdal salat sunnah duha atas apa yang disebutkan di dalam kitab Ar-Raudhah. Wa asluha, dan pada asalnya, fayajuzu ziyadatu 'alaiha biniyati ila thintai asyrata, pada asalnya maka diperbolehkan menambahkan daripada 8 rakaat dengan niat salat duha sampai 12 rakaat. Wa yundabu ayyusallima min kulli rak'ataini, dan disunnahkan untuk salam pada tiap-tiap 2 rakaat.
Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan kita di dalam kitab Fathul Mu'in masuk kepada bab baru, yaitu salat sunnah duha. Dan disunnahkan itu daripada salat sunnah duha. Jadi hukum salat sunnah duha ini adalah sunnah. Kenapa dinamakan ini salat dengan salat duha? Karena salat duha ini dilakukan pada waktu duha. Duha ini adalah awwalu naharin, adalah awal daripada permulaan siang. Jadi duha adalah nama waktu pada permulaan siang. Jadi dinamakan ini salat dengan salat duha karena waktu melakukannya adalah pada awal siang. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, disunnahkan kita untuk menjaga, artinya melazimkan daripada salat sunnah duha ini. Paling sedikit salat duha ini dilakukan sebanyak 2 rakaat, dan paling banyak adalah 8 rakaat. Ini pendapat yang paling kuat bahwa salat duha itu adalah 8 rakaat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa salat sunnah duha ini paling banyak 12 rakaat. Jadi ada yang bilang 8 rakaat, ada yang bilang 12 rakaat. Ini yang 8 rakaat adalah pendapat yang paling kuat. Adapun paling sedikitnya salat sunnah duha itu adalah 2 rakaat. Nah, di antara daripada keutamaan atau fadilah daripada salat sunnah duha ini banyak, ya, banyak di antara kesunahan atau fadilah daripada salat sunnah duha. Dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Ada 360 sendi yang ada pada diri kita manusia. Ya, tulang-tulang sendi kita itu kalau dijumlahin semuanya 360, sama dengan jumlah hari di dalam 1 tahun. Orang kalau yang melaksanakan sholat duha, dia telah bersedekah daripada tiap-tiap sendi yang ada pada tubuhnya. Jadi setiap sendinya itu dia bersedekah dengan dia melaksanakan sholat duha, ya. Qala alaihi salam, yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah. Ya. Ketika waktu pagi senantiasa orang yang melaksanakan sholat duha itu, kata Nabi, tiap-tiap sendi yang ada pada diri kalian akan bersedekah dengan melaksanakan sholat duha. Kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita lakukan, yang kita baca ketika sholat duha, itu akan terhitung sebagai sedekah. Orang kan sholat ada tasbihnya, ya. Ketika kita ruku kita bertasbih, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ketika kita sujud kita bertasbih. Nah, setiap tasbih yang kita baca pada waktu sholat duha ini akan mendapatkan pahala sedekah.
Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid, ya, pujian yang kita baca ketika salat duha itu akan mendapatkan pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah di dalam salat duha adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir yang kita baca ketika salat duha adalah sedekah. Wa amara bil ma'rufi sedekah, dan beramar ma'ruf adalah sedekah, dan naha 'anil munkari sedekah, dan setiap kita beramar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uha minad duha, ya, mencukupi dari yang demikian itu dengan 2 rakaat yang kita lakukan ketika sholat duha. Jadi orang yang sholat duha itu seperti orang yang melakukan sedekah dari tiap tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, dan amar ma'ruf nahi munkarnya. Cukup dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, maka kita sudah melakukan sedekah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala syafa'ati duha gufirat lahu dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar. Ya, barang siapa yang melazimkan, artinya dia jaga itu salat duha, jangan sampai ketinggalkan. Sesibuk apapun di waktu duha, dia tidak pernah tinggalkan daripada salat sunnah duha. Dia jaga betul ini salat duha. Itu fadilahnya, keutamaannya, gufirat lahu dunubuhu, akan diampunkan daripada dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahar, sekalipun itu dosa sebanyak daripada luasnya lautan, ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan, kalau kita melaksanakan salat duha, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafa'ah ini adalah 2 rakaat. As-syafa'atu hiya raka'atani, dia adalah 2 rakaat. Wassalami huwal mafsal. Adapun salam di sini tadi dikatakan wa kullu salam, tiap-tiap sendi yang ada pada diri manusia yang jumlahnya 360 itu akan disedekahkan dengan melaksanakan salat sunnah duha. Ini adalah diantara fadilah daripada salat sunnah duha. Dalilnya dari Quran, firman Allah Ta'ala, yusabbihna bil asyi wal isyraq, ya, bertasbih daripada makhluk Allah di waktu asyi, yaitu di waktu sore atau di waktu isya, wal isyraq, dan di waktu isyraq. Nah, ini dalil bahwa kalau kita sering dengar yang namanya salat isyraq, itu adalah salat duha. Ya. Di sini dikatakan, kata Abdullah bin Abbas, salatul isyraq salatul duha. Yang namanya salat isyraq yaitu salat duha. Jadi kalau orang nyebut salat isyraq berarti dia salat duha. Isyraq ya duha, duha ya isyraq. Jadi sama, kata Abdullah bin Abbas. Walaupun, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, yang mengatakan salat isyraq dengan salat duha itu adalah sama saja, artinya dia juga, ini adalah pendapat paling kuat.
Walaupun ada pendapat yang mengatakan sholat isyraq tersendiri, sholat duha juga tersendiri. Dikatakan di dalam kitab Al-Ubab bahwa yang namanya sholat isyraq tersendiri dan sholat duha dia tersendiri. Qala fil ubab raq'atal isyraq ghairud duha. Dua rakaat daripada sholat sunnah isyraq itu berbeda dengan sholat duha. Kapan waktu sholat isyraq? Wa waqtuha indal irtifa'. Kalau sholat isyraq itu ketika matahari naik, ya. Kalau yang mengatakan bahwa sholat sunnah isyraq dengan sholat sunnah duha adalah sholat yang berbeda. Tapi kata Ibnu Abbas, sholat isyraq dan sholat duha adalah sholat yang sama, artinya dia juga. Rawas Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah meriwayatkan Shaykhan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Ini Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, telah mewasiatkan kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 wasiat. Jadi Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah dengan 3 wasiat. Apa wasiat-wasiat tersebut? Yang pertama adalah siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Jadi Abu Hurairah diwasiatkan yang pertama dari Nabi untuk berpuasa di dalam 1 bulan sebanyak 3 hari. Ini yang dibilang puasa ayyamul bid, ya, puasa yang ada di pertengahan bulan. 3 hari dilakukan puasa tersebut. Ini Abu Hurairah diwasiatkan oleh Nabi dengan 3 wasiat, diantaranya untuk berpuasa 3 hari di dalam satu bulan. Dan wasiat yang kedua waraq'ataid duha. Dan wasiat yang kedua untuk 2 rakaat dia sholat sunnah duha. Ini wasiat Nabi yang kedua kepada Abu Hurairah untuk selalu menjaga daripada salat sunnah duha. Dan yang ketiga wa an utira qabla an anam. Yang ketiga, Abu Hurairah diwasiatkan oleh Nabi untuk selalu melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ya, jadi 3 tuh wasiat yang Abu Hurairah terima daripada Nabi. Yang pertama puasa 3 hari di dalam 1 bulan, yang kedua salat sunnah duha, yang ketiga adalah salat sunnah witir sebelum tidur. Jadi pertanyaan, apakah ini wasiat hanya berlaku untuk Abu Hurairah apa untuk semuanya? Gitu. Dikatakan di sini awsani bi salatil witri qabla an anam, qala Sanwani wa laysat hadhil wasiyah khassatan bi Abi Hurairah. Ini wasiat tidak hanya dikhususkan untuk Abi Hurairah. Faqad waradat wasiyatuhu alaihi salatu wasallam bi thalathi aidan. Ada 3 orang lagi yang mendapatkan wasiat yang sama. Jadi bukan hanya Abu Hurairah saja, masih ada lagi 3 orang yang mendapatkan wasiat ini, yaitu Abi Dzar. Abi Dzar juga mendapatkan wasiat yang sama seperti Abu Hurairah. Ini diriwayatkan di dalam hadis Nasa'i. Dan wali Abi Darda,
Nabi juga mewasiatkan 3 wasiat ini kepada Abi Darda, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wakila fi takhsisis salasi li thalathati likaunihim fuqara la mala lahum. Ini 3 orang yang mendapatkan wasiat untuk sholat duha, untuk sholat witir, dan juga untuk puasa 3 hari ini, karena 3-tiganya ini adalah orang-orang fakir. Ini sahabat yang fakir, yang tidak mempunyai harta, makanya dikasih wasiat sama Nabi dengan wasiat tersebut. Berarti bisa kita ambil faham bahwa orang yang sholat duha ini dapat mengeluarkan orang daripada kefakiran, ya. Jadi orang yang fakir, yang rizkinya sempit, disuruh banyakin sholat duha biar rizkinya menjadi luas. Jadi nasihat yang Nabi berikan itu kepada para sahabat itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kalau orang fakir disuruh banyak sholat duha. Ya, kalau orang yang rizkinya banyak, mungkin wasiatnya beda lagi, mungkin disuruh bersedekah. Ya, kita anggap aja sekarang, kalau misalkan kita lihat ada orang yang fakir, kita nasehatin orang fakir suruh banyak sedekah. Ini kan nasihatnya bagus. Orang suruh banyak sedekah, bagus kan? Bagus. Cuman ini nasihat salah orang. Tempatnya bukan sama orang yang fakir. Kalau orang fakir, ya nasihatnya banyakin sholat duha, banyakin sabar, suruh punya sifat qanaah, menerima apa yang Allah tentukan. Itu nasihat buat orang yang fakir. Adapun buat orang yang agnia, orang-orang yang banyak hartanya, nasihatnya tentu untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, untuk membantu daripada orang-orang fakir miskin. Karena nasihat itu sesuai dengan yang dibutuhkan dengan orang tersebut. Gitu. Ini Nabi mewasiatkan 3 wasiat ini kepada Abu Hurairah, Abi Dzar, dan Abi Darda, karena ini 3-tiganya adalah termasuk sahabat yang fakir, yang tidak mempunyai harta. Makanya diwasiatkan oleh Nabi untuk menjaga daripada salat sunnah duha. Warawa Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha, dan meriwayatkan daripada Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subhatad duha, yaitu tasbih pada salat sunnah duha, tasbih pada waktu duha, yakni salataha, yaitu salat duha. Nabi melaksanakan salat daripada salat duha. Berapa yang Nabi lakukan? 8 rakaatin. Nabi salat duha itu 8 rakaat. Ini adalah jumlah yang paling banyak di antara salat sunnah duha. Bagi yang mengatakan salat sunnah duha paling banyak adalah 8 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Tapi paling sedikit adalah 2 rakaat. Tapi paling tidak sekali-sekali boleh kita lakukan 8 rakaat, jangan 2, yaudah 2 aja terus. Sekali-sekali boleh kita nyobain tuh apa yang dilakukan oleh Nabi. Syukur-syukur bisa dilakukan terus sebanyak 8 rakaat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallama min kulli rak'ataini. Ini 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Kayak orang sholat taraweh. Ya, kalau taraweh kan 20. Ini 8 rakaat. Tiap 2 rakaat
salam. Kemudian naik lagi sampai 4 kali salam, sehingga jumlahnya 8 rakaat. Wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha tsamanin. Paling sedikit orang melaksanakan salat sunnah duha itu 2 rakaat. Wa aktsaruha tsamanin, dan paling banyak adalah 8 rakaat. Kama fit tahqiqi wal majmu', sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab tahqiq dan kitab majmu'. Wa alaihil aktsarun, dan ini pendapat yang paling banyak, bahwa paling banyaknya salat duha itu adalah 8 rakaat. Ini banyak ulama yang sepakat dengan 8 rakaat. Bahkan dikatakan fatahrumuz ziyadah, maka haram menambahkan daripada 8 biniatid duha dengan niat salat duha. Jadi kalau udah 8 rakaat ditambahin lagi 2 rakaat jadi 10 atau jadi 12 dengan niat salat duha, ini dikatakan haram bagi yang berpendapat salat sunnah duha hanya 8 rakaat. Tapi ini adalah khilaf, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Yang 12 juga ada rujukan hadisnya. Kalau yang 8 rakaat hadisnya tadi itu yang Nabi bilang, ya, Nabi salat sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi salat sunnah duha 8 rakaat, setiap 2 rakaat Nabi salam. Ini hadis yang menjadi dasar bahwa salat sunnah duha 8 rakaat. Nah, untuk yang 12 rakaat pun ada dalilnya, atau ada hadis yang menerangkan daripada kebolehan atau bolehnya kita salat sunnah 12 rakaat daripada salat sunnah duha. Wahia afdoluha, ini 8 rakaat yang paling afdol ketimbang 2 rakaat, ketimbang 4 rakaat, ketimbang 6 rakaat. Paling afdol adalah salat sunnah duha adalah 8 rakaat. Wa asluha, dan asal daripada salat sunnah duha, fayajuzu ziyadatu alaiha, maka boleh lebih daripada 8 rakaat biniyatiha, dengan niat salat sunnah duha, ila sintai asyrata, sampai jumlahnya 12 rakaat. Jadi ada yang membolehkan lebih dari 8 rakaat, yaitu sampai 12 rakaat. Mana hadisnya? Wadzalika li khabari Abi Dzar radhiyallahu anhu, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, in sallaitad duha rak'ataini lam taktub minal ghafilin, lam tuktab minal ghafilin. In sallaitad duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika engkau melaksanakan salat duha 2 rakaat, maka engkau tidak ditulis atau tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Jadi orang yang salat sunnah 2 rakaat itu dicatat bukan sebagai orang yang lalai. Dia nggak bakal disebutkan sebagai orang yang lalai apabila dia selalu melaksanakan salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Jadi orang yang salat 2 rakaat sunnah duha, dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Aw arba'an kutibat minal muhsinin. Kalau orang salat duha sebanyak 4 rakaat, kutibat minal muhsinin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melakukan kebaikan. Kalau dia salatnya 4 rakaat. Au sittan,
Orang yang melaksanakan salat duha sebanyak 6 rakaat, kutibat minal qanitin, maka dia akan ditulis atau dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau salat duhanya 6 rakaat. Au thamanian, dia salat sunnah duha sebanyak 8 rakaat, maka kata Nabi, kutibat minal faizin, maka dia akan dicatat sebagai orang yang sukses, sebagai orang yang menang, sebagai orang yang beruntung. Kalau dia lakukan sholat duha setiap harinya, dia jaga duha tiap hari di sholat 8 rakaat. Aw ashran, lalu bagaimana orang yang sholat 10 rakaat sholat sunnah duha? Lam yuktab alaika dzalikal yaum dzambun, maka tidak akan dicatat atas engkau dengan 10 rakaat itu pada hari tersebut daripada dosanya. Orang yang salat duha 10 rakaat, ya, yang melaksanakan salat duha 10 rakaat, itu dosanya enggak dicatat. Dosanya enggak ditulis sama Allah. Aw thintai asyrata banallahu laka baitan fil jannah. Kalau orang yang salat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ini adalah dalil yang menyatakan bolehnya orang salat duha sampai 12 rakaat berdasarkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Jadi dua-duanya boleh kita pakai, ya. 8 boleh, kalau 12 dasar hadisnya juga ada. Jadi kalau ada dasarnya boleh-boleh aja kita kerjain karena ada dasar hadisnya. Wa yundabu ayyusallima min kulli rak'ataini, dan disunahkan untuk dia salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Jadi berapapun dia lakukan salat sunnah duha, diupayakan, dianjurkan atau disunahkan dia untuk salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Dia salat 4 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Salat 6 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Sampai 12 rakaat pun setiap 2 rakaat dia salam. Ini adalah pelajaran kita yang menjelaskan tentang perihal salat sunnah duha. Nanti dilanjutkan pembahasan selanjutnya tentang waktu, kapan salat duha itu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab.